Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 4. Kabar baik ya, mudah-mudahan tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tak lupa selalu mematuhi dan menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan, kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat dan tentunya penuh barokah untuk kita semua. Berdoa minta kepada keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kemarin tentang pelaksanaan penilaian tengah semester? Mudah-mudahan kalian nilainya cukup memuaskan, dan yang mendapatkan nilai bagus, nilai memuaskan, baru diucapkan selamat. Yang belum mencapai nilai yang diinginkan, Pak Rudi berharap kalian tetap berusaha dan selalu disiplin, rajin, dan mandiri dalam belajar, dan berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik sesuai dengan semboyan sekolah kita. Terbaik merupakan tujuan, menjadi lebih baik merupakan suatu kewajiban. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita bahas ya soal-soal BTS kemarin. Mungkin ada kemarin yang jawabannya merasa betul tapi disalahkan, salah dibetulkan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Namun ada baiknya kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya. Kalian siapkan catatan, buku catatan ya, untuk alat tulis. Kalau kelas 4 sudah pakai pulpen ya. Ya, siapkan pulpennya. Kalau mungkin perlu untuk koreksi, boleh kamu siapkan stipu atau tip X-nya. Nah, tugas kalian hari ini coba itu pada saat Pak Rudi nanti menyampaikan melalui video pembelajaran, kamu tulis soal dan jawaban yang betul saja. Sebagai catatan untuk kalian bahwa itu merupakan rangkuman selama setengah semester di semester genap. Oke, mungkin kalian sudah tidak bisa membuka soalnya ya, tapi tidak apa-apa, perlu ditanyakan aja ulang di video pembelajaran ini. Untuk itu, yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Kita bahas bareng-bareng soal penilaian tengah semester kemarin di kelas 4 ya. Saya akan menggunakan, mohon maaf, saya ambil kelas 4 aja ya, kebetulan urutan kelasnya paling atas ya. Kita buka ya. Saya buka dulu di Google Classroom-nya. Nah, ini dia, udah kelas 4 ya. Awalnya kan dari sini ya. Kelas 4, saya pakai kelas 4A. Pilihannya adalah penilaian tengah semester. Nah, ini dia. Nah, kemarin tampilannya seperti ini ya. Ini yang di kelas 4A, di kelas 4B, tampilannya sama. Soalnya tentunya juga sama juga. Ya, yang pertama sedikit beda dengan yang kemarin. Jadi, untuk maksudnya kemarin itu yang di UAS maupun di ulangan-ulangan terdahulu. Kalau kemarin kalian harus mengetik namanya, sekarang nama kalian sudah tercantum di sini semua. Plus nomor absen, mungkin nomor absennya beda dengan kelas, tidak apa-apa. Yang penting namanya sudah betul sesuai dengan akte kelahiran. Oke, yang mungkin nama siswa kalian tidak sama dengan akte kelahiran, silakan segera menghubungi sekolah ya untuk diadakan perbaikan. Yes, kita mulai. Kita masukkan nomor dan nomor absen, nomor dan nama siswa dulu, kita pilih di sini. Saya gunakan nama Pak Rudi aja sendiri, nama saya. Kalau kemarin tidak ada ya, mungkin tidak menemukan, masih sembunyi. Nah, kalau sudah, kamu diarahkan untuk mengetik ini. Saya akan mengerjakan secara mandiri dan jujur. Ini merupakan suatu pernyataan dari kalian bahwa kalian saat mengerjakan apapun berbentuk ujian, berbentuk ulangan, wajib mengerjakannya secara mandiri. Artinya mengerjakan sendiri, waktu menjawabnya tidak ada bantuan dari siapapun. Baik papa, mama, kakak, adik, tetangga, om, dan lain-lainnya. Kemudian wajib mengerjakan secara jujur. Tidak boleh buka buku, kemudian buka komputer. Jadi betul-betul dari pikiran kalian. Jadi kamu sudah menyatakan
Saya akan mengerjakan secara mandiri dan jujur. Kemudian ada yang mengetik, jadi ketik ya, ya Pak, bukan itu. Kamu boleh ketik, boleh. Atau di sini ada keterangannya, salin teks di atas untuk masuk ke lembar soal. Jadi kamu copy aja, salin aja. Di blok dulu, kamu klik kanan, kemudian pilih salin. Kemudian di sini klik tempel. Nah, baru kalian bisa masuk ke lembar soal. Oke, jadi kalau di tempat parodi berikutnya ya mungkin di kalian ada yang menggunakan next gitu sama aja, artinya lanjut atau berikutnya. Oke, kita masuk ke lembar soal dan petunjuknya pastikan sebelum mengerjakan sesuatu ikuti petunjuknya dulu, ikuti informasinya dulu biar kalian tidak salah. Informasinya mulai dari 1 sampai 5. Jadi yang terakhir kamu setelah mengirim wajib kembali ke menu tugas untuk memastikan bahwa tugas kalian sudah selesai dan siap untuk dikirim dan sudah dikirim dengan mengirim dengan mengklik ikon kirim tugas atau sudah mengerjakan atau klik mark as done. Ini wajib agar nanti baru bisa cek dan sekaligus mengembalikan. Setelah baru dikoreksi ulang, baru dikembalikan nilainya, kamu punya bukti di email kalian atau di Google Classroom kalian nilai yang kalian peroleh. Meskipun pada waktu mengerjakan soal selesai kamu dapat nilai kan, tapi ketika sekarang menutup kamu nggak tahu nilainya, lupa. Nah itu ada baiknya kamu cek ulang sekarang di Google Classroom kalian. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Selain itu juga siapkan juga program Microsoft Word-nya nanti untuk perbandingan. Nah, mulai dari awal ya. Oke, saya minimize dulu. Oke, nomor 1. Program MS Word berfungsi untuk ya, ini ada membuat foto. Kalau membuat foto itu biasanya kita pakai Photoshop atau yang sederhana menggunakan Paint. Kemudian mengolah angka. Kalau mengolah angka itu adalah program Microsoft Excel. Nah, jawabannya betul adalah mengolah kata. Kalau mengedit film apa? Bisa menggunakan Camtasia, menggunakan program misalnya Premiere, Adobe Premiere dan lain-lain bisa. Tapi jawaban untuk program Microsoft Word berfungsi untuk mengolah kata. Oh ya, mungkin jawabannya ini nanti setiap anak beda, urutannya saja ya. Urutannya misalnya membuat foto tidak semuanya di atas tidak, karena diacak oleh komputer, diacak susunan jawabannya. Tapi jawaban yang betul pasti semuanya sama. Oke, lanjut. Nomor 2. Untuk menyimpan file menggunakan perintah, nah menyimpan. Kalau dilihat di Microsoft Word, menyimpan ikonnya adalah, kita buka ya, kalian biar pasti tahu. Nah, ikonnya adalah ini. Ada di file, kemudian coba kamu lihat ikonnya apa. Nah, di save ya, ikonnya ada, oh nggak ada muncul. Biasanya di atas ini muncul, di sini ada save gitu ya. Jadi biasanya menyimpan menggunakan ikon ini. Opsi 1. Namanya adalah icon save. Ini dulu adalah disket. Dulu waktu belum ada window ya. Windownya masih Windows 7. Office-nya masih Office 1997. Itu bisa menggunakan disket. Jadi ini adalah nama disket yang berfungsi untuk menyimpan file. Makanya save dilambangkan dengan lambang disket. Kalau ini namanya apa? Ya, paste. Kalau ini adalah icon open. Kalau yang opsi 3 adalah icon copy. Jawaban yang betul adalah icon save. Opsi 1. Nah, nanti kalau kalian menulis, boleh kamu gambar, boleh, atau sebutkan namanya. Ini adalah untuk menyimpan file menggunakan perintah save, atau kamu gambar. Gambarnya persis seperti ini, atau kamu buat tulisan aja. Untuk menyimpan file menggunakan perintah save. Itu ya. Oke, lanjut nomor 3. Untuk mempertebal dan memiringkan karakter ya, mempertebal dan memiringkan karakter, kita coba buka kembali Microsoft Word-nya, kita ketik Indonesia. Indonesia. Memiringkan dan menebalkan ya. Nah, kalau menebalkan menggunakan perintah apa? Bold. Memiringkan menggunakan perintah italic. Oke, jawaban yang betul adalah untuk mempertebal dan memiringkan. Mempertebal berarti bold, memiringkan berarti italic. Kalau underline italic berarti untuk memberikan garis bawah dan memiringkan karakter.
Kalau italic underline berarti untuk memiringkan dan memberikan garis bawah. Kalau bold underline berarti untuk mempertebal dan memberikan garis bawah. Oke, lanjut nomor 4. Icon yang berfungsi untuk membatalkan perintah. Nah, ini ada paste, undo, redo, cut. Nah, coba kita lihat di Microsoft Word. Tadi sudah ditebalkan, dimiringkan. Coba untuk membatalkan, kita tidak jadi menebalkan, tidak jadi memiringkan. Perintah apa yang dibuat? Nah, perintahnya ada di sini. Namanya apa? Ya, undo. Berarti jawabannya di sini adalah untuk icon yang berfungsi membatalkan perintah. Berarti perintahnya adalah undo. Kalau paste adalah untuk setelah copy kemudian paste, atau paste berfungsi untuk menempel. Nah, kalau redo ini adalah membatalkan perintah undo. Kalau cut, ingat, cut itu kalau kamu lihat di buku itu biasanya namanya adalah memotong. Tapi lebih tepat lagi adalah untuk memindah. Karena ketika kita memindah data, misalnya dari atas ke bawah ya, contoh aja ini. Cut fungsinya karena ada yang tanya, Pak, kok memotong salah? Kenapa seperti itu? Nah, misalnya ini. Lalu punya data 1, 2, 3. Nah, misalnya Indonesia ini mau dipindah ke urutan setelah angka 3. Maka perintahnya adalah cut dulu, kemudian enter ya, kemudian pilih paste. Memindah. Berarti kalau kalian menjumpai cut, lebih tepatnya fungsinya adalah untuk memindah, bukan untuk memotong. Oke ya, lanjut. Sekarang berikutnya. Icon yang digunakan untuk menampilkan data yang digandakan atau dipindahkan. Ya, setelah digandakan, setelah klik copy tadi seperti ini ya. Setelah pindah ini. Buatnya kita buka lagi. Nah, misalnya setelah digandakan, kita mau menggandakan, copy gitu kan perintahnya. Kemudian apa selanjutnya? Klik paste. Nah, berarti perintah jawaban yang betul di sini untuk soal nomor 5 berarti jawabannya adalah paste. Icon yang digunakan menampilkan data yang digandakan atau dipindahkan berarti adalah paste. Lanjut nomor 6. Nama program dan nama file terletak pada. Nah, nama program itu di sini. Nah, berarti nama programnya berada di title bar. Nah, ini title bar itu kalau di Microsoft Word ya, kita masuk di Microsoft Word. Wah, baru dia harus bolak-balik ke Microsoft Word, kembali ke Classroom ya. Nah, ini yang disebut title bar. Nama file itu ada di sini. Nama program adalah ini. Nama filenya adalah dokumen 1 kalau belum disimpan. Nama programnya adalah Word. Ini adalah title bar. Itu biasa di kelas 1, kelas 2 sudah diajarkan. Next, berikutnya adalah gambar. Oh, ini ya, standar bar. Standar bar itu di Microsoft 2007 ke atas sudah tidak ada, formatting bar sudah tidak ada, drawing bar juga tidak ada. Standar bar digantikan dengan title tab home, kemudian formatting bar digantikan dengan grup paragraf, grup font, kemudian drawing bar digantikan dengan tab insert. Di situ ada illustration. Itu ya. Nanti dibahas di pelajaran berikutnya biar lebih mendalam. Gambar berikut berhubungan dengan pengaturan. Nah, ini ya, berhubungan dengan apa? Mengatur ada kalibri, ada bold, italic, berarti pengaturan karakter. Oke, lanjut nomor 8. Gambar pada soal nomor 7 dapat dijumpai pada grup apa ini? Gampang kan lihatnya? Tinggal dilihat aja grupnya. Grupnya ada, nah ini kan. Tulisannya di sini adalah grup font. Jadi ada di tab home ada grup clipboard, font, paragraf, stylus dan editing. Saya yakin kalian sudah hafal. Grup font. Berarti jawabannya adalah di sini kembali ke Google Classroom, jawabannya adalah grup font. Gambar di samping berhubungan dengan gambar di samping berhubungan dengan perintah. Nah, ini apa? Ya. Jadi kalau tadi yang di atas ini berhubungan dengan pengaturan karakter, kalau yang di sini berhubungan dengan pengaturan paragraf. Font dan karakter sama ya. Gambar 7 tadi ya, ini berhubungan dengan pengaturan font, bukan paragraf, bukan insert, bukan format. Kalau format itu adalah grup.
Oke, lanjut nomor 10. Gambar berikut merupakan bagian dari isi ya. Tadi sudah baru disampaikan tadi adalah title bar, bukan standard bar, bukan drawing bar dan seterusnya. Icon yang ditandai dalam bentuk kotak merah ini Calibri adalah namanya adalah font. Ini adalah icon font. Kalau yang ini namanya adalah font color. Font size kalau zoom jelas bukan. Zoom itu untuk aplikasi virtual. Kalau font color jelas untuk memilih warna karakter. Font size untuk memilih ukuran karakter. Next nomor 12. Icon berikut berfungsi untuk apa namanya ini? Coba cek aja di Microsoft Word. Yang persis seperti ini. Oh, namanya adalah font color ya, betul, font color. Icon berikut berfungsi, font color berfungsi untuk memilih karakter A. Now, memberikan warna pada karakter ini yang tepat. Memberikan garis pada karakter, mempertebal karakter bukan, memberikan garis karakter pakai line ya. Kalau mempertebal karakter menggunakan bold. Oke, next nomor 13. Di bawah ini yang termasuk fungsi pengaturan paragraf. Yang diatur paragraf itu apa? Misalnya rata kiri, rata kanan, kemudian tengah, rata kanan kiri. Di sini apa yang betul yang berhubungan yang diatur rata kanan kiri? Nah, betul ketemu justify. Kalau zoom tadi sudah sempat disampaikan untuk virtual, font size ukuran karakter, font color untuk memilih warna karakter. Oke, berikutnya nomor 14, kegunaan tabel dalam menampilkan informasi. Pernah buat tabel ya? Dulu kelas 3. Fungsinya apa? Yaitu untuk memberikan informasi secara ringkas dan mudah dipahami. Memang bentuknya kolom dan kotak, tapi itu bukan merupakan fungsi, bentuknya itu. Kemudian tertulis dalam kolom dan kotak itu juga bentuk terperinci. Nggak terperinci kalau di tabel ya, hanya ringkas saja dan mudah dipahami. Oke, berikutnya untuk membuat letak teks berada di tengah halaman kerja. Untuk membuat teks berada di tengah halaman kerja dapat menggunakan gabungan tombol. Nah, kalian boleh coba. Ctrl plus J nanti akan menjadikan rata kanan dan kiri. Ctrl plus B akan menjadikan perintah atau teks menjadi tebal. Nah, ini jawabannya adalah Ctrl plus E. Untuk berada teks di tengah-tengah atau kalau menggunakan icon adalah ikonnya icon setter yang berada di tab home group paragraf. Kalau Ctrl L, L dari kata left berarti berada di rata kiri. Oke, berikutnya nomor 16. Untuk mengetik satu huruf kapital tombol yang digunakan. Nah, kalau kalian menggunakan mengetik satu huruf kapital saja, misalnya Indonesia, I-nya harus besar. Apa yang digunakan? Apakah caps lock? Kalau di sini ada perintahnya tombol pilihannya tombol shift plus huruf yang diinginkan. Jadi tombol shift dulu plus tombol yang diinginkan. Jawaban yang betul adalah ini. Kalau tombol enter plus tombol yang diinginkan jelas tidak bisa diketik. Tombol spacebar itu memberikan jarak. Tombol caps lock dan huruf yang diinginkan. Kalau caps lock, capital lock adalah untuk mengetik seluruhnya huruf kapital. Jadi jawaban yang betul adalah tombol shift dan huruf yang diinginkan. Oke, nomor 17. Di bawah ini adalah fungsi untuk memindahkan data. Nah, bagaimana memindahkan data? Apakah order untuk pesan? Copy menggandakan, grouping untuk mengelompokkan. Jawaban yang betul adalah cut plus paste. Jadi cut itu memindahkan. Ingat, cut bukan memotong, tapi memindahkan. Sudah dipraktekkan ya, dan masih ingat. Nomor 18. Icon berikut ini di grup. Nah, ini kira-kira apa? Coba cek di Microsoft Word. Rasanya ini adalah jawabannya adalah clipboard. Betul tidak di clipboard? Cek dulu ya untuk memastikan saja. Nah, ini betul kan di clipboard. Persis seperti ini. Jadi jawaban yang betul adalah grup clipboard. Nah, ini dia. Kalau grup teks nggak ada grup teks. Oh, grup teks itu hubungannya dengan apa namanya insert berat itu ada di grup teks. Grup paragraf berhubungan dengan pengaturan paragraf. Grup clipboard berhubungan dengan mengatur misalnya copy, paste, kemudian cut itu ada di grup clipboard. Nomor 19, perintah berikut yang merupakan bagian dari grup font. Nah, khusus grup font ada bold, open, save, print. Nah,
Open Save Print itu ada di grup file Java, betul adalah bool. Kemudian nomor 20 icon berikut adalah melambangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh. Bagaimana aplikasi pembelajaran jarak jauh? Kalau ini masih ingat, adalah kalau kalian masuk di Google adalah Google Translate. Kali ini adalah lambangnya Windows 10 atau Windows 10. Kali ini yang sering kita pakai saat ini adalah Classroom, Google Classroom. Kali ini adalah Google Chrome ya. Siap, betul adalah opsi 1. Lanjut, untuk menghindari penyebaran COVID-19, maka sebaiknya pembelajaran dilakukan dengan ya yang pasti kalau mengumpulkan tugas langsung rawan sebenarnya ya, karena apa? Kemungkinan ada sentuhan benda, virus di benda akan mudah untuk berpindah ke orang lain. Belajar kelompok ini sangat tidak efektif, tidak diizinkan. Pembelajaran di luar rumah ini juga tidak diizinkan, nanti mungkin nanti akan bergerombol. Yang betul adalah pembelajaran jarak jauh. Lanjut berikutnya, guna mendukung pembelajaran di masa pandemi maka diperlukan sarana belajar berupa transportasi, masa beca untuk belajar dayanya tuh. Karena kalau transportasi kita harus mengirim, ini tidak diizinkan. Kotak pengumpulan tugas itu sama kalau kita pengumpulan tugas langsung, sebenarnya kurang bagus. Alat kesehatan itu juga enggak, yang pasti adalah teknologi informasi. Jadi siapapun yang sekarang di musim pandemi pasti akan menggunakan teknologi dan informasi. Contohnya aja kalau kalian belajar sekarang itu kan menggunakan teknologi informasi. Mama kalian, papa kalian waktu beli juga menggunakan teknologi informasi. Papa menggunakan belanja online, lain-lain itu ya, menggunakan teknologi informasi. Oke, berikutnya perintah border and shading terletak pada tab. Tab apa yang betul? Nah, coba kita lihat ada page layout, ada format, ada home, ada insert. Jawabannya adalah di tab home dan ini kan adalah tab home. Coba kita cek di Microsoft Word. Nah, di mana tab home? Ini adalah tab home, letaknya ada di menu grup paragraf. Kemudian ada di sub menu ini border. Nah, pilih border and shading. Nah, jawabannya adalah border and shading. Ini secara umum ada di situ, tapi di Windows yang lebih tinggi atau di Office yang lebih tinggi bisa dicoba di desain, karena pilihan desain kan tidak ada ya. Di desain jawabannya adalah ini di grup desain. Tapi yang menggunakan Office standar yang masih di bawah 2019 letaknya dari tab home. Oke, lanjut berikutnya di mana ada contoh media komunikasi menggunakan bentuk teks, maksudnya untuk chatting itu biasa apa yang kalian gunakan? Kalau ini adalah lambang Android, kalau ini untuk telepon, kalau yang ini untuk lambangnya start di Windows, jawabannya adalah ini. Masih ingat apa? Ya, WhatsApp. Lagi populer ya, grup chat secara WhatsApp, maka chat secara pribadi digunakan WhatsApp. Berikutnya terakhir nomor 25, di bawahnya adalah contoh sarana yang dapat digunakan untuk belajar jarak jauh kecuali ya kalau Google Classroom, ini ada lambang Google Classroom. Bisa Google Meet, pasti bisa. Zoom, jadi yang untuk virtual atau untuk tatap muka langsung kita bisa bertatap muka, bisa ketemu wajah-wajahnya bisa melalui Zoom dan Google Meet. Kalau hanya menyampaikan materi seperti saya ini bisa menggunakan Google Classroom. Yang tidak diizinkan atau yang kecuali jadi adalah belajar kelompok. Oke, itu ya. Oke, terakhir ada pernyataan lagi bahwa kalian sudah mengerjakan. Jadi kamu bertanggung jawab yang kamu kerjakan itu adalah betul-betul kamu kerjakan secara mandiri dan jujur. Tidak usah diketik biar lebih efektif. Kita gunakan fasilitas yang ada. Copy aja. Salin, tempel di sini, tempel. Nah, sudah klik berikutnya. Berarti saya benar-benar sudah mengerjakan secara mandiri dan jujur. Jujur dosa. Nah, berikutnya. Nah, kalau sudah, silakan dikirim. Kemudian klik lihat skor. Kira-kira skornya berapa? Yes, excellent, 100. Nah, nanti untuk UAS berikutnya ya. Ini boleh kamu screenshot besok aja, bukan sekarang, tapi untuk besok pada waktu UAS, kalau mudah-mudahan UASnya sudah nggak online lagi ya.
atau PTS, kemudian tidak online lagi atau mungkin ulangan harian. Kalau Pak Rodi menggunakan ini, yang terakhir nilainya coba nanti di screenshot kemudian kirim di tugas nanti, tapi bukan yang tugas sekarang. Tugas sekarang nanti ikuti di bagian akhir pembelajaran video ini. Oke, ini adalah rangkumannya tugas-tugas kalian yang pernah kalian kerjakan tadi, ada rangkumannya di sini. Boleh kamu simpan, boleh ya. Oke, itu saja, selesai kita pembahasannya. Yuk sama-sama kita kembali ke ruang utama. Oke, nah itu semuanya tadi ya sudah dibahas tentang soal-soalnya, tentang jawaban yang salah seharusnya bagaimana, yang betul yang mana dari jawabannya. Nah, seperti tadi yang Pak disampaikan di pembukaan, bahwa tugas kalian adalah nanti mencatat. Tadi sudah dicatat ya, dicatat tentang soal dan jawaban yang betul. Kalau nanti misalnya terlalu cepat videonya, boleh kamu pause ya, kamu jeda dulu, tunggu sampai selesai mencatat. Memang perlu waktu dan perlu ketelatenan agar kalian belajar. Nah, inilah kenapa Pak Rudi kemarin sampaikan bahwa yang belum mengerjakan sama sekali atau misalnya belum mencapai 5 atau 6 tugas tidak diizinkan mengikuti PTS dulu, harus belajar dulu. Fungsinya untuk itu, tidak ada untuk mempersulit, tidak ya. Nah, kalau sudah kamu tulis di buku tulis ya, masih ingat Pak Rudi dulu di kelas 2 dan kelas 3 pada waktu kalian menulis, belajar menulis tegak bersambung. Sebab itu kamu tulis dengan tulisan tegak bersambung ya, pakai pulpen, karena kelas 5 sudah, kelas 6 sudah, kelas 6. Kelas 4 sudah menggunakan pulpen, sudah tidak menggunakan pensil lagi. Di kelas 3, 4, 5, 6 sudah pakai pulpen. Jadi kalian yang kelas 4 wajib menulisnya pakai pulpen. Khusus untuk 3 nanti kalau misalnya ada tugas mencatat, menulis, wajib menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, kalau sudah, itu kamu foto. Fotonya kamu kirim melalui menu tugas. Saya tunggu waktunya 1 minggu mulai hari ini. Ingat ya, di foto tulisannya menggunakan tegak bersambung, pulpennya warna hitam boleh, warna biru boleh, kalau merah nggak boleh. Kalau tulis pastikan warna hitam akan mudah untuk dibaca, dan pada waktu misalnya penerangannya kurang, kamu tidak silau dan tidak mengganggu kesehatan mata kalian. Oke, pastikan kalian selalu berdoa sebelum memulai kegiatan dan mengakhirinya dengan ucapan syukur alhamdulillah, menunjukkan bahwa kita merupakan insan yang selalu bersyukur atas karunia dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.